Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan SCH TV. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengisi formulir sensus kependudukan 2020 melalui online. Nah, mungkin kalian ada yang belum mengisi formulirnya atau ada yang belum tahu bagaimana caranya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi formulir sensus penduduk 2020 secara online. Oh iya guys, sebelum mulai jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya. Oke guys, sebelum kita mengisi sensus kependudukan secara online, kita siapkan dulu persyaratan-persyaratannya, yaitu kalian harus menyiapkan kartu keluarga, terus menyiapkan surat nikah jika kalian sudah menikah. Nah, apabila kalian belum menikah, tidak perlu ya. Jadi kalian hanya perlu kakak saja. Nah, nanti di dalam kakak kan ada nomor KTP dan lain-lain. Oke ya, biar nggak pusing, kita langsung saja lihat ya. Ini dia. Oke guys, jadi begini guys caranya ya. Jadi sebelumnya kalian masuk dulu ke website situs resmi yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk melakukan registrasi atau pendaftaran atau pengecekan guys ya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan Google Chrome, kalian harus menggunakan versi yang incognito supaya itu lebih privasi. Karena beberapa kali saya coba pakai yang Chrome biasa gagal. Jadi sebelum kalian mulai, silahkan kalian tombol klik yang pakai Google Chrome. Di sebelah kanan atas yang ada titik 3, kalian klik di sana. Jadi sekarang kalian masukkan dulu di nomor induk kependudukan, masukkan. Nah, kalau kalian sudah memasukkan, jangan lupa masukkan juga nomor induk kartu keluarga ya. Oke, teruskan setelah masuk. Nah, nanti kalian dimintai untuk memasukkan password. Kalau misalnya kalian baru daftar ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah masuk password, silahkan diisi passwordnya. Nah, setelah itu masukkan juga nama apa. Kalau misalnya kalian lupa, dan jadi kalian bisa pilih pertanyaan-pertanyaan. Nah, terus nanti kalian jawab lagi yang di bawah, yang kosong di bawah. Nah, itu jawaban dari yang pertanyaan atas. Nanti kalau lupa, jadi tidak melalui email ya, jadi langsung aja nanti kalau lupa password kamu tinggal klik aja lupa password, nanti diminta pertanyaan yang kalian sebelumnya sudah pilih. Nah, terus nanti dijawab langsung, silahkan masukkan password yang baru. Nah, kalau kalian sudah masuk ke dalam berandanya atau masuk ke dalam sudah berhasil. Nah, di sana nama kalian sudah ada sesuai dengan kartu keluarga. Kalau misalnya kalian sudah menikah, tentu kalau laki-laki biasanya ya jadi kepala keluarga ya kalau sudah dipisah, dan mungkin istrinya menjadi ibu rumah tangga ya, posisi kedua biasanya. Tapi kalau misalnya kalian belum menikah atau kalian masih jomblo ya, mungkin kalian masih masuk kartu keluarganya masuk ke orang tua, dan di sana biasanya kalian masih sebagai anak. Nah, kalian tinggal cocok-cocokkan saja, masukkan identitas kalian sesuai dengan KTP, juga nanti masukkan juga identitas yang sesuai dengan keadaan kalian. Nanti setelah masuk, baru tinggal diteruskan saja sampai berakhir. Nah, jangan sampai salah ya, atau jangan sampai berbohong. Karena kalau nanti berbohong, nanti ketahuan kan Anda tukang bohong. Jadi jangan coba-coba berbohong ya, karena ini sebenarnya penting sekali supaya diketahui kalau kalian ini adalah orang yang mampu atau tidak mampu, bisa dilihat dari sensus kependudukan ini. Jadi nanti dilihat dari status pekerjaan, mungkin dilihat dari properti kalian yang kalian punya, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya sudah selesai semua, silakan dicocokkan lagi. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang lupa. Jadi kalian bisa save dulu sementara sebelum nanti dikirim, dicek-cek lagi. Nah, kalau misalnya sudah yakin ini sudah betul, baru silakan dikirim. Nah, nanti kalau sudah dikirim, kalian akan mendapatkan sertifikat bahwa kalian sudah melakukan sensus penduduk secara online. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau nyensus secara offline, kalian tunjukkan saja bukti kalau kalian sudah melakukan sensus kependudukan secara online. Oke, gitu saja sih sebetulnya, tidak terlalu susah ya. Jadi sangat mudah sekali sensus penduduk sekarang ya di zaman modern ini. Nah, bagaimana guys? Kalian sudah mengerti bagaimana caranya mengisi formulir sensus kependudukan secara online? Nah, jadi mungkin ada kekurangan dan kelebihannya guys ya. Jadi beberapa kali tadi kan ada kesalahan-kesalahan. Nah, itu harus diantisipasi. Juga mungkin kekurangan di sini yang agak menakutkan itu adalah karena sensus penduduk ini tidak meminta email atau apapun. Jadi kalau misalnya kita lupa mengisi password, kita cuma diminta untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi itu kayaknya akan mudah diretas ya, tapi mudah-mudahan jangan sih, jangan.
Tapi ya mudah-mudahan sih aman karena pemerintah juga katanya menjamin ya dengan undang-undang bahwa sensus kependudukan ini aman. Oke guys, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, yuk, bye-bye.